Wave after match, setelah kita menyaksikan partai yang hasil imbang lawan Wolverhampton yang tentu saja kita punya keyakinan sebetulnya di awal dengan kondisi Wolverhampton yang sedang tidak baik-baik saja, tetapi pada akhirnya Wolverhampton bisa mencuri poin dari Manchester United. Kalau gue nih kok ya, dari awal ya sebetulnya pas abis kick off itu kayak agak kurang meyakinkan sebetulnya. Penampilan dari Manchester United kayak bingung mau kemana, bingung mau ngapain. Kalau lu kayak gitu juga nggak? Gua dari kemarin gua tag konten, gua sendiri gua udah nggak yakin. Kenapa? Karena gini, apa ya? Gua melihat setelah lawan Everton, setelah lawan yang pertama kita menang 4-1, kita full team, yaitu permainan terbuka dan United bisa memaksimalkan peluang. Nah, setelah itu Wolf ada ketemu Arsenal, ada ketemu Liverpool. Yang dimana menurut gue mereka tuh bisa ngelawan itu. Oke. Lawan Arsenal dia bisa cetak gol. Bahkan 2 gol Arsenal pun juga dari Wolverhampton. Liverpool kemarin, babak 1 dalam 90 detik kalah 2-0, tapi babak kedua 2-1 dan overall shot on target sama-sama 3. Nah, di situ gue ngeliat kayak, iya gini lah ya. Ya sama kayak kita nonton MU musim lalu lah. Segoblok-gobloknya MU adalah tiga dari 4 pertandingan 1 kali menang atau 1 kali hasil positif gitu. Makanya di pertandingan kali ini udah pertandingan 15. 15 pertandingan 19 berarti di IPL 16 kalah, 2 seri. Menurut gue sih apapun bisa terjadi. Kenapa? Karena mereka udah ya nothing tulus sih. Dan ditambah ditambah MU juga kan tanpa ada Mason Mount. Itu yang bikin gue ragu sih nggak ada Mason Mount karena nggak ada pemain kreatif. Waktu lawan Newcastle babak kedua, babak 1 kita oke. Babak kedua nggak ada Mason Mount, tiba-tiba masuk aja Jack Fletcher. Yang ada apa? Babak kedua kita jantungan nonton MU kan. Dan terus, nah tadi ternyata nggak ada Mount. Wah tambah kacau lagi. Nah kemarin kita main pakai 4 back. Tadi di awal yang mungkin sama kayak lu, kita lihat kok ini gamenya aneh sih, pertandingannya aneh sih. Cara skemanya apa segala dan oke lah kita dapat gol yang dimana menurut gue juga gol itu agak beruntung, tapi lagi-lagi babak kedua penghujung babak 1 kita tiba-tiba kebobolan. Kebobolan karena nggak ada yang jagain si Krejic itu kan, nggak ada yang jagain tuh Krejic dan babak kedua mulai MU butuh gol. Kok bisa Joshua Zirkzee diganti sama anak bocah? Anak bocah, betul. Yang posisinya jelas-jelas beda. Gua jujur nggak ngerti sih posisinya, maksudnya Amorim tuh apa itu. Dan ya udah akhirnya babak kedua nggak terjadi apa-apa kan. Iya. Dan kalau misalkan orang bilang dalam menghadapi liga itu kan harus konsisten, tetapi yang dibutuhkan MU itu tidak hanya konsisten sepanjang liga, tetapi konsisten sepanjang menit permainan. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Dia. Tapi gini sih, Kom, satu gue nggak bisa nyalain pemain muda. Iya kan, karena kasihan juga. Namanya gue pemain muda, harusnya dia harusnya dia dibimbing sama pemain-pemain seniornya. Loh kok malah dijadiin tumpuan untuk cari kemenangan. Nggak fair juga gitu. Dan ya mau dibilang nggak beruntung Sesko sih. Sesko hari ini dapat semua bola, tapi waktu yang udah sundulan itu kan sundulan kedua kan. Yang pertama kan kaki kiri. Sundulan kedua kali dia dapat kesempatan sundulan itu tiang, itu suwe sih. Betul. Dan ditambah tadi ya lagi-lagi ada kesempatan yang dioper sama Casemiro Trivela, tapi dia malah nyundul bukannya nendang. Nah, itulah yang gimana ya, kayak ya udah begitu aja. Lu nggak bisa ngomong lah, kayak ya pengalaman membuktikan lah. Pengalaman itu jadi jawaban dan harusnya tadi sih itu nggak disundul sama dia sih. Nah itu dia. Bahkan ya kalau lihat statistik 15 kali total tembakan, 6 on target. Dan kalau gue lihat ya 6 on target tuh bener-bener on target kok. 6 on target. Bener-bener. Tapi nggak kenceng. Nah itu dia. Karena kiper semua. Bener-bener on target kan. Siapa ya? Kunya 1. Sesko 5 ya? Termasuk sundulannya 3, 4, Sesko 4. Itu. Jadi kayak
gimana ya menurut gua ya gimana nggak bisa ngomong apa-apa juga, Pam. Nah, kalau lu bilang kita kan emang nggak mungkin ya nyalain pemain muda. Iya, Tapi kan ada pemain senior. Kalau betul. gua rasa Ugarte, wah itu aneh sih itu. Ugarte. Kalau buat gue ya, karena banyak banget momen-momen Ugarte yang harusnya bisa ngasih umpan secara akurat, tapi tiba-tiba putus gitu. Iya, 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 Hilang iya. bola Tadi gampang ada banget. beberapa kali momen di mana harusnya bisa langsung oper cepet, malah oper ke belakang. Nah, kalau udah oper ke belakang, ya Wolves-nya udah keburu menata lagi pertahanan, low block-nya. Akhirnya, ya udah lu nggak bisa apa-apa gitu. Dan ya gimana ya, gue juga bingung sih. Jujur gue bingungnya tuh karena gini loh, kayak kemarin lawan Newcastle lu udah main pakai 4 back. Ya udah, keep it that way aja, keep the winning team. Walaupun menurut gue ya, walaupun nggak ada Mason Mount, tapi tuh jangan ada Joshua Zirkzee itu cukup kok menurut gue. Tapi kenapa merubah dan diganti bahkan? Iya. Gol winner loh. Gol winner. Gol winner loh. Maksudnya gol mencetak gol pertama diganti di saat kita butuh gol. Itu yang gua jujur gua nggak ngerti. Ya gua nggak bilang Amorim apa, cuman gua bingung kayak sebetulnya ini apa ya yang ada di pikirannya Amorim sih Nah, gitu. itu. Lu bingung, gue juga bingung. Karena nggak cuma sekali nih Amorim mengganti pemainnya dengan pemain yang kayaknya menurut kita ya yang nonton, Iya. kayaknya nggak sesuai deh. Iya, Ya kan? iya. Kayak tadi waktu si Bendito Mantato masuk, yang pemain nomor 70 itu, dia tuh baru 17 tahun. Dan lu lihat deh, ada posisi di mana dia ada di paling kanan, Paling kanan. sebelahnya Dalo. Nah, ini posisi apa? Lu nggak ngerti kan? Posisi apa yang dimainin kan? Jadi kayak, kenapa di waktu-waktu krusial lu malah masukin Benito Mantato? Kenapa nggak masukin Chelsea aja yang udah pernah debut? Iya. Lu malah masukin yang lain. Itu yang gue nggak ngerti sih. Jujur gue nggak ngerti. Padahal tadi kita udah ada kesempatan mengakhiri tahun 2025 ada di peringkat 4. Karena Chelsea seri. Sekarang tetap ada di Peringkat 6. 6. Bahkan kita bisa turun ke peringkat 7. Kalau misalkan Sunderland besok menang lawan Manchester City nggak salah. Ya itulah. Waduh, ya udahlah kita bingung, semuanya bingung dan Iya, nikmati iya, iya, kebingungan kita ini dengan durasi waktu yang bisa dibilang cukup lama juga. Pemain-pemain dari AFCON entah kapan kembalinya ya kan? AFCON menurut gua agak sulit kita tunggu, agak sulit lah kalau ngarepin mereka cepet-cepet balik karena Pantai Gading timnya Ahmad, terus Kamerun timnya Bumo sama Maroko timnya Nasr Masraoui, tiga perform. Menurut gua sih itu ada kesempatan salah satu masuk ke final. Jadi kayak ya udahlah. Ya udahlah. Dan selanjutnya nanti lawan Leeds United kita ya udahlah, kita Betul. nikmati aja lah dan semoga ya di lawan Leeds nanti katanya Kobbie Mainoo udah bisa kembali. Gini kok, apalagi kan ini kan mau tahun baru ya. Ya, Kalau gue harapan ya, yang penting semuanya pada sehat. siapa ini? Semuanya, kita pemain MU juga pada Oh, sehat. fans-fansnya pada sehat. Fans-fansnya pada sehat. Iya. Karena kalau sehat, ya udah semuanya lancar Oke. gitu kan. Harapan lo apa buat tahun 2026 untuk MU? Itu kok pada sehat. Itu gua aja mah. pada sehat. Pemainnya juga pada sehat dah. Itu harapan lo berarti. Harapan gua. Iya. Kalau lu ada, Kalau gua harapan gua terserah lah MU mau ngapain. Dia mau ngapain juga gua tetap cinta kok. kelas. Apa harapan lu juga atau ada unek-unek? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, sekian review hari ini. Happy New Year semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. See you guys.